Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Rabu 6 September 2023 pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Kebaktian saat ini, 6 September 2023, merupakan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-88 tahun Gereja Protestan Maluku yang dilayani oleh Pendeta M. Takaria. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian hari ulang tahun ke-88 Gereja Protestan Maluku. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Bapak Anton Tarumaseli Gideon Bevers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 224. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Dan di setiap pintu keluar ada snack yang disiapkan. Silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak menikmati secara bersama. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Pesan Gembala Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-88 tahun, Rabu 6 September 2023. Dengan hati penuh syukur, kami datang kepada warga jemaat Gereja Protestan Maluku di dalam kasih Kristus. Kami adalah hamba-hamba Kristus yang lemah dan terbatas, yang diutus Tuhan untuk melayani sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis, dan Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku di Kepulauan Maluku yang utuh tak terpisah ini. Sebab laut bagi kami adalah tangan Tuhan yang memeluk pulau-pulau yang kita huni dan hidupi sebagai satu tubuh Kristus yang kudus. Kami berdoa, semoga kasih Allah melingkupi kita semua dan roh-Nya memampukan kita menebar cinta Tuhan kepada sesama dan alam ciptaannya. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita menjadi gereja hingga hari ini di atas warisan iman 400 tahun karena kita memberi respon positif terhadap Injil Kristus, yaitu Injil yang menghidupkan dan membuat kita terikat menjadi satu. Respon itu kita aktakan di dalam ibadah, pelayanan sakramen, dan pelayanan kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Allah. Di dalam Kristuslah kita menjadi gereja yang tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa dilepaskan. GPM telah menjadi manifestasi Injil yang mengutuhkan hidup manusia dan alam semesta. GPM dibentuk Tuhan di tengah berbagai situasi hidup yang berat, di tengah bangsa, masyarakat, dan relasi
antar sesama umat beragama. Kita menjalani masa pembentukan itu dengan tetap memelihara iman dalam satu gereja yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan Juru Selamat dunia. Kini telah 88 tahun kita menjadi gereja mandiri, yaitu gereja yang mengandalkan Roh Kudus dan hidup sebagai satu keluarga Allah yang utuh, tidak terbagi, tidak terpisahkan. Keutuhan GPM merupakan panggilan iman yang selama ini menyanggupkan kita memelihara keutuhan masyarakat di 1000 pulau dan utuhnya bangsa Indonesia yang merdeka atas berkat rahmat Tuhan. GPM adalah tubuh Kristus yang satu, hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. GPM itu tidak tergantikan, sebab iman kepada Kristus tidak tergantikan dan tidak pernah akan berakhir. Sampai hari ini, kita hidup di dalam kasih Allah, kasih agape yang tidak terbatas, tidak bertepi, dan tidak berakhir. Dimensi keterbatasan, infinity, dari kasih Allah yang membuat kita mampu menghadapi semua tantangan dan menjawab semua masalah yang ada, sambil tetap memelihara iman dan bekerja sesuai amanat panggilan Kristus kepada gereja. Kasih itu menjadi sumber kekuatan bagi GPM dalam mewujudkan perdamaian dalam hidup orang basudara. Kasih itu bersumber dari Allah kehidupan, yaitu Tuhan yang baik, yang berkarya dalam tahun-tahun rahmat-Nya di seluruh muka bumi. Oleh dan di dalam kasih Kristus itulah, selaku hamba-hamba Yesus Kristus, kami berdoa agar saudara-saudara memelihara persekutuan yang kudus, yaitu keluarga yang terikat oleh pernikahan kudus. Wujudkanlah kasih dalam rumahmu dan jadilah teladan dalam saling menghormati, mencintai, menolong, dan saling melayani sebagaimana yang kita terima dari kasih Kristus. Kristus adalah kepala keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kami pun berdoa agar oleh iman di dalam Kristus, saudara-saudara mampu mewujudkan kasih itu kepada sesama, karena Yesus tidak membatasi kasih-Nya. Ia merangkul mereka yang patah hati, menjumpai dan menyembuhkan yang sakit. Ia membela perempuan dan anak-anak agar tidak diskriminasi dan harkat para janda diperhatikannya. Ia menjembatani jurang antara yang miskin dan kaya, supaya mereka saling berbagi dan melayani. Ia menyuruh murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan, dan di matinya pun ia mengampuni dosa semua umat manusia. Yesus adalah teladan kasih yang rela, maka tunjukkanlah kasih itu sebagai orang-orang yang tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Efesus 3 ayat 17 dan Kolose 2 ayat 7. Kami juga meminta saudara-saudara berdoa bersama kami untuk pemerintah dan bangsa Indonesia, agar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah, sehingga oleh hikmat mereka mampu melayani demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Doakanlah pemerintah negara Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pemerintah kota kabupaten di Maluku dan Maluku Utara. Doakan semua wakil rakyat kita dan semua aparatur negara serta pelayan kemanusiaan agar mereka tetap menjalankan tugasnya
sebagai wujud pelayanan kepada semua. Doakan semua pimpinan umat beragama supaya mereka bisa membimbing umat masing-masing hidup sesuai dengan ajaran luhur agama yang penuh cinta kasih. Doakan semua agenda pembangunan nasional dan agenda demokrasi yang akan berlangsung melalui pemilihan umum langsung di tahun 2024 agar bisa berlangsung dalam persaudaraan kebangsaan yang dijiwai semangat Bhinneka Tunggal Ika demi Indonesia Jaya. Juga agar bangsa Indonesia tetap utuh di atas dasar Pancasila dan agar agama-agama dapat menjadi pembawa damai bagi segenap bangsa dan masyarakat. Di dalam semuanya, marilah kita bersyukur dan bekerja di dalam pelayanan agar Injil Kristus mencapai kemajuannya. Jadilah gereja yang bersyukur, sebab kita menyaksikan betapa lebar, panjang, dan tingginya kasih Allah yang menyelamatkan kita. Efesus 4 ayat 18. Jadilah gereja yang saling mendoakan, sebab dengan demikian kita memiliki kekuatan baru untuk mengerjakan apa yang kita doakan, dan agar hati kita tetap berakar serta berdasar pada kasih Kristus. Efesus 4 ayat 17. Jadilah gereja yang bekerja dalam pelayanan, karena Kristus mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 4 ayat 20. Kemuliaan hanya kepada Allah sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-88. Tetap teguh di dalam iman seperti pada moto Gereja Protestan Maluku, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Rabu 6 September 2023, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Petela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete.
Jemaat, mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Allah telah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi dunia dan bagi gereja Protestan Maluku hingga di usia ke-88 tahun. Seperti yang ternyata dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk memelihara harta yang indah, yaitu gereja Protestan Maluku yang telah dipercayakannya kepada kita. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Mari jemaat kita ungkapkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Bagi setiap orang, bagi setiap keluarga, bagi gereja Protestan Maluku, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya. Kasih setia Tuhan bagi GPM. Jemaat, bila kita menghitung waktu dalam angka, maka hidup ini hanya tentang panjang dan pendeknya usia. 88 tahun, bukan waktu yang pendek, tapi juga tidak berarti panjang. Karena usia akan bertambah atau mungkin juga berhenti seiring waktu yang terus berlalu. Namun bila kita mengerti bahwa hidup bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita bermanfaat bagi kehidupan, maka marilah kita sejenak mengingat seberapa besar kita telah menjadi gereja yang berakar dan berdasar di dalam Kristus bagi dunia di mana kita ditempatkan. Dari masa lalu, jejak-jejak langkah yang membawa Injil melintasi tiap jengkal tanah, mengarungi samudra di bentangan laut Pulau Maluku dan Maluku Utara, bahkan sampai tanah Papua, telah menjadikan banyak turunan menerima namanya. 88 tahun sudah GPM tetap hidup, bertumbuh di 769 jemaat, yang tersebar di 34 klasis, di mana jutaan mulut telah mengaku dan menerima namanya. Tapi cobalah rasakan dan renungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah sampai di hari ini, semua yang menerima namanya itu juga menerima rohnya? Apakah kita selaku GPM yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja,
masih merasa memerlukan Roh-Nya, atau doa-doa kita tak lagi mampu menjawab tantangan dunia yang semakin keras. Tuhan, ku selalu memerlukan-Mu. Tuhan, ku selalu berharapkan-Mu. Tuhan, dampingilah selalu. Tuhan, jalan bersamaku. Saudara-saudari, bila kita mengaku memerlukan Tuhan, maka kita pun sadar bahwa perjalanan hidup kita, keluarga kita, jemaat kita, bahkan perjalanan gereja Protestan Maluku hingga saat ini, karena dituntun oleh Roh Kudus. Saudaraku, pada kita ada warisan suci tentang betapa agung dan berkuasanya bisikan doa-doa yang naik kepada Tuhan di meja-meja sembahyang, dengan jari-jari tangan yang saling mengepal, menggenggam harapan yang telah kita taruh di atas piring-piring natsar kita, sambil menyadari siapakah diri kita yang sujud di hadapannya, berbalut baju hitam dan kebaya hitam. Disitulah kita selalu diingatkan bahwa ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan belenggu dosa. Ada yang terlayani dan ada pula yang terabaikan. Mari kita satukan hati dengan penuh kerendahan, mengaku di hadapan Allah segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Bagi siapapun yang terbelenggu dalam kegelapan dan terabaikan, supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah, bahkan kehilangan cinta kasih dalam melayani sesama. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaruilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Jangan membuang kami umat-Mu, ya Allah. Jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripada umat-Mu. Dalam pengakuan dosa itulah, dengarlah anugerah Tuhan bagi gereja ini. Saudara-saudari, ingatlah bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dan terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Di tangan-Mu Tuhan, ku taruh hidupku. Di tangan-Mu Tuhan, cita dan asaku.
Sebagai gereja yang telah menerima anugerah Tuhan, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup baru, dan oleh karena itu denganlah hidup baru dan melayani dalam kasih. Saudara-saudariku yang kekasih, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tetaplah melayani sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama hilang, lihat yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di surga, ini kami dalam kebaktian HUT GPM ke-88, dan kini kami akan membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, biarlah kami dimampukan, kami dikuatkan untuk melakukan apa perintah firman bagi kami yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pembacaan di pagi ini akan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Efesus, pasal 3, ayat 14, dan berakhir pada ayatnya yang ke-21, yang akan kita baca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayatnya yang genap, dan jemaat akan membacakan ayatnya yang ganjil. Di bawah perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Jemaat yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Sebagai warga gereja Protestan Maluku, hari ini kita memasuki usia 88 tahun. Peristiwa penting ini sesungguhnya ingin mengajak beta dan ibu bapak kita semua untuk melakukan perenungan, melakukan refleksi perjalanan bersama sebagai pelayan, sebagai umat. Bagaimana kita melakukan tugas-tugas pelayanan bergereja selama ini. Ini penting untuk kita lakukan, dan oleh karena itu memasuki 88 tahun perjalanan gereja Protestan Maluku di hari ini, ada ajakan, tetapi sekaligus ada perintah, ada keharusan untuk kita melakukannya. Apa itu? Bersyukur. Hari ini kita bersyukur sebagai gereja Protestan Maluku. Bersyukur sebab kasih Tuhan itu tidak bertepi. Bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak ada akhirnya. Bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Bersyukur karena kasih Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Bersyukur sebab tidak ada kekuatan apapun yang bisa membatasi kasih Tuhan. Kita bersyukur sebab gereja ini hari ini memasuki 88 tahun, sekalipun di tengah berbagai masalah, tantangan yang dihadapinya silih berganti dan tidak pernah akan selesai dihadapi oleh gereja ini. Jadi bersyukur itu adalah suatu keharusan ketika kita merayakan dan memaknai pertambahan usia GPM di hari ini. Tapi pertanyaan bagi kita semua jemaat, bersyukur seperti apakah yang hendak ditegaskan? Bersyukur seperti apakah yang hendak dikembangkan di dalam seluruh perayaan kita GPM di tahun ini? Beta ingin berbagi 3 hal saja kepada jemaat semua. Yang pertama, bacaan Alkitab kita tadi oleh Paulus hendak mengatakan bagi kita bahwa kalau kita bersyukur sebagai gereja, maka bersyukur itu harus dapat dilihat lebih nyata. Bersyukur itu harus dapat dilihat dalam tindakan yang lebih nyata, yaitu berdoa dan bekerja. Ibu bapak saudara, bagaimana menjadi gereja yang berdoa dan bekerja? Bagaimana kita memaknai berdoa dan bekerja bersama di dalam seluruh pelayanan kita secara bersama-sama? Terkadang kita melihat berdoa dan bekerja itu adalah 2 tindakan yang berbeda. Kita melihat doa dan bekerja itu terpisah satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, di dalam ajaran gereja Protestan Maluku dikatakan bahwa berdoa dan bekerja itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Berdoa dan bekerja itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Melainkan berdoa dan bekerja harus dilihat sebagai satu jalinan yang tidak terpisahkan. Dia menjadi satu kesatuan. Sebab doa itu adalah kerja, dan kerja itu adalah doa. Apa yang didoakan itu yang harus kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu yang harus kita doakan. Mengapa doa dan kerja itu tidak boleh dipisahkan? Sebab seringkali terjadi hal yang bertentangan antara doa dan kerja. Apa yang didoakan tidak dia kerjakan. Tetapi apa yang dikerjakan bukan itu juga yang didoakan. Memang kalau kita baca bagian firman Tuhan ini dia bicara soal doa, tapi kalau kita ikuti doa Paulus, di dalamnya dia bicara juga soal bekerja. Ya misalnya saja kita berdoa untuk Tuhan memberkati seluruh kerja-kerja kita, seluruh karir kita dan memberikan karir yang terbaik bagi kita. Kita berdoa minta karir yang terbaik. Tapi ternyata kita menjadi orang yang malas bekerja. Kita kerja asal-asalan, tidak memenuhi standar.
Kita tidak disiplin. Padahal kita berdoa Tuhan berkati karir kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati hidup ini dan hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang terjadi sebaliknya, ketika kita diberkati, kita bisa mengambil hak orang lain. Kita merampas hak orang lain, tapi tidak menjadi berkat. Ibu Bapak, doa itu adalah kerja dan kerja itu adalah doa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, secara tegas Paulus dalam bacaan Alkitab kita tadi hendak memperlihatkan bahwa doa itu harus dimaknai juga dalam karya. Doa itu harus dimaknai di dalam kerja yang nyata. Makanya di ayat 16 sampai 17 di sana dikatakan apa? Paulus berdoa kepada orang-orang di Efesus supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh. Dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh. Sebagai gereja pun hari ini kita harus berdoa bahwa kita harus dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh. Mengapa Ibu Bapak? Mengapa gereja, mengapa Beta dan Ibu Bapak kita semua harus berdoa supaya dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh? Ibu Bapak, tugas bermisi, tugas-tugas pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja, dia tidak berlangsung pada ruang yang hampa. Dia tidak berlangsung pada ruang yang kosong. Tapi dia berlangsung pada kehidupan setiap hari di mana masalah, tantangan, cobaan silih berganti gereja menghadapinya. Beta dan Ibu Bapak kita semua harus berdoa supaya dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh. Sebab seluruh aktivitas hidup yang kita jalani, kita menjalaninya tidak pada ruang yang kosong. Tapi kita menjalaninya pada ruang yang penuh dengan masalah dan tantangan itu. Dan oleh karena itu, berdoalah supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh. Kita ini lemah. Gereja ini lemah. Para pelayan ini lemah. Seluruh warga jemaat ini lemah. Karena di tengah-tengah kelemahan itulah kita memerlukan tindakan atau cara Tuhan untuk menolong, membantu gereja ini, menolong dan membantu Ibu Bapak dan Beta Saudara kita semua untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita secara bersama. Hanya dengan berdoa jemaat, hanya dengan berdoa kita tahu bahwa kekuasaan Tuhan itu yang menjadi jawaban. Bahwa Tuhan itu mampu menjawab apa yang dimintakan pelayannya, apa yang dimintakan umatnya, apa yang dimintakan gereja ini secara bersama-sama. Di saat kita berdoa, gereja sadar betul. Beta dan Ibu Bapak kita semua sadar betul bahwa kita terbatas menghadapi masalah dan tantangan hidup ini. Makanya bagi Paulus mau mengajak Beta dan Ibu Bapak kita semua sebagai gereja, kita memerlukan waktu yang khusus. Kita memerlukan waktu yang khusus untuk terus membangun relasi-relasi khusus dengan Yesus. Supaya kita dimampukan berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan persoalan Ibu Bapak sekalian. Karena itu berdoa itu berarti kita meminta Tuhan mewujudkan kuasa-Nya, kita meminta Tuhan untuk bersama-sama untuk menyelesaikan, mengatasi berbagai masalah secara bersama-sama. Sebab di dalam doa itu Ibu Bapak, kita akan memahami betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, dan betapa luasnya kasih Yesus. Hanya orang-orang yang tidak berdoa sajalah yang tidak pernah akan bisa memahami tinggi, lebar, dalam, dan luasnya kasih Yesus itu. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, mengapa Paulus mengajak kita untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh? Mengapa kita diajak untuk berdoa? Sebenarnya Paulus ingin mengatakan bagi kita, jangan pernah lari dan berbalik meninggalkan masalah.
Jangan pernah berbalik dan lari meninggalkan masalah. Sebab ketika kita berbalik dan meninggalkan masalah, sesungguhnya kita sementara menghadapi masalah baru. Saudara, coba Bapak Ibu bilang probeta, di kehidupan di manakah yang sedang ada masalah? Ya Bapak Ibu, di kehidupan di manakah yang sedang ada masalah? Pada diri sendiri saja kita punya masalah. Apakah di gereja ini tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai masalah selama hidupnya? Seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki banyak gelar pun punya masalah. Seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan pasti ada masalah. Seseorang yang hidup berkelimpahan dengan kemewahan pun pasti ada masalah. Tapi kalau ada di antara ibu bapak dan saudara semua yang selama hidupnya tidak punya masalah, nanti habis ini datang perbeta di konsistori. Lalu bilang, Bapak Pendeta, beta pun hidup ini saya pernah ada masalah. Supaya beta mau tahu apa resepnya, apa tipsnya, sehingga hidupnya itu tidak menghadapi masalah. Tapi satu yang beta yakini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa semua kita punya masalah, gereja ini punya masalah. Dan masalah itu pasti. Tapi yang tidak pasti itu adalah iman kita kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang, harus berdoa supaya imanmu kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan kamu berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu, berakar itu kan artinya ada kekuatan, ya, ada kekuatan yang dimiliki supaya tidak mudah jatuh, supaya tidak mudah goyah, ya, supaya tidak mudah tercabut karena masalah, karena tantangan, karena cobaan yang kita hadapi bersama. Masalah dan tantangan hidup ini, Ibu Bapak, tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun kekuatan-kekuatan kemanusiaan kita. Biar dia pun hebat sekalipun manusia, dia tidak bisa, hanya bisa menyelesaikan dengan kekuatan kemanusiaannya. Mengapa Ibu Bapak? Sebab masalah dan tantangan itu dialami itu dia bukan hanya melemahkan fisik kita saja. Dia bukan hanya melemahkan fisik kita saja, tetapi dia juga bisa melemahkan iman kita. Dan dikala pada saat kita lemah secara fisik, dan kelemahan iman itu akan memuncak, maka kita akan tiba pada keputusasaan. Kita akan tiba pada upaya mencari alternatif solusi untuk menghindar dari masalah dan bukan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat itulah kita akan terjebak dan melakukan hal-hal yang tidak berkehendak dengan kehendak Tuhan. Maka yang menarik Ibu Bapak, di bagian firman Tuhan ini Paulus dalam doanya, dia tidak berdoa meminta ketersediaan finansial. Dia tidak berdoa meminta ketersediaan uang yang banyak, harta yang banyak. Dia tidak meminta ketersediaan kesejahteraan sosialnya, kesejahteraan ekonominya. Tetapi di ayat 16 dia memohon kekuatan batin. Dan di ayat 17 dia bilang, biarlah Kristus berdiam di dalam hati. Dia tidak berdoa meminta yang namanya uang, harta, kemewahan, kesejahteraan. Tapi dia meminta biarlah batin dan hatiku dikuatkan. Pertanyaannya adalah, mengapa batin dan mengapa hati? Saudara-saudara, batin itu sesuatu yang terdapat di dalam hati. Dan hati itu adalah pusat ekspresi kehidupan kita. Oleh karena itu kalau seseorang yang mengalami tekanan batin, itu dia bisa memunculkan berbagai ekspresi. Ya, dia bisa memunculkan berbagai ekspresi. Dia bisa mengalami gangguan mental. Depresi, cemas, ya, marah, frustrasi,
Itu dia akan hadapi. Dan kalau mereka yang mengalami tekanan batin dan hatinya tidak tenang, maka seluruh kerjanya pasti kacau. Seluruh kerjanya pasti kacau. Oleh karena itu Paulus bilang, berdoalah, ya, mintalah untuk dikuatkan dan diteguhkan, Bapak dan Ibu. Minta ketenangan batin. Minta ketenangan batin, ya. Ketenangan batin, minta ketenangan batin. Dan biarlah hati kita berakar di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara, ini penting sebab masalah itu silih berganti kita menghadapinya. Kalau ada orang bilang masalah datang dulu supaya ketemu iman itu teguh. Masalah datang dulu supaya ketemu iman itu kuat. Mungkin ada benarnya. Tapi jangan-jangan ketika masalah datang, dia tidak kuat lagi untuk menghadapinya dan dia jatuh. Tidak berdaya. Bapak Ibu, beta minta kata rubahkan sedikit. Mintalah kepada Tuhan ketenangan batin di dalam hatimu. Supaya ketika masalah datang silih berganti kita kuat dan teguh berdiri menghadapi masalah itu. Dan kita tenang. Gereja pun silih berganti menghadapi masalah-masalah yang luar biasa. Tapi ketika memasuki usia 88 tahun, gereja diajak untuk terus berdoa, minta dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi masalah silih berganti. Oleh karena itu kita diminta untuk selalu berdoa supaya tetap berdiam di dalam hati ini roh Tuhan. Berdiam di dalam hati ini roh Tuhan dan di dalam batin kita. Supaya kita bekerja juga dengan baik. Ya. Hal yang terakhir atau hal yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini, saudara. Di dalam setiap doa dan di dalam setiap kerja kita, haruslah kita memahami bahwa Kristus itu melampaui segala hal. Kristus itu melampaui segala pengetahuan kita. Kristus itu melampaui segala yang kita miliki. Ayat 18 dia bilang demikian. Jadi kalau kita berdoa dan kita bekerja, kita harus sadar betul bahwa kasih Kristus itu melampaui segala yang kita pikirkan. Ibu bapak, kadang-kadang kita susah untuk memahami kasih Kristus. Dan sebagai gereja pun mungkin kadang kita mengakuinya gagal memahami kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu terlalu luas. Melampaui segala logika kita. Apa yang kita pikirkan. Katong pikirkan ini, katong punya target ini, katong punya rencana ini, katong punya proyeksi ke depan seperti ini dalam kerja. Tapi rupa-rupanya katong semana mau kenakan. Disitulah Paulus mau bilang, di dalam doa dan di dalam kerja, kasih Kristus itu melampaui logika yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karenanya Paulus menggambarkannya dengan lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Bahasa ini sebenarnya mau bilang bagi kita, kasih Kristus itu tidak bisa dapat diukur dengan seluruh kemampuan kita sebagai manusia. Bapak Ibu, mengapa? Sebab kasih Kristus itu bukan satu dimensi, dua dimensi saja. Tapi kasih Kristus itu multidimensi. Bukan hanya satu dan dua, tapi kasih Kristus itu banyak. Makalah tidak mengherankan kalau beta dan ibu bapak kita semua sebagai gereja yang terbatas, kadang-kadang tidak mampu menyelami dan memahami kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Dan oleh sebab itu, Paulus mengajak kita supaya kita berdoa dan kita mendoakan gereja. Semua kita sebagai pelayan dan umat diminta untuk mendoakan gereja.
agar gereja dan semua orang, beta dan ibu bapak kita semua bisa memahami kasih Kristus itu di tengah-tengah berbagai masalah, tantangan yang kita miliki. Bapak Ibu, benar, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, bahasa yang digunakan Paulus itu, Bapak dan Ibu, tidak cukup kita mengetahui pengetahuan tentang Allah. Tapi yang diminta bahasa Paulus itu bilang kedewasaan penuh. Apa maksud Paulus mengatakan kedewasaan penuh? Gereja yang kuat adalah gereja yang berkarakter. Umat dan pelayan yang kuat sesungguhnya adalah memiliki karakter yang kuat supaya bisa menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang datang silih berganti. Oleh karena itu Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita terpanggil untuk mengembangkan doa sebagai sebuah gaya hidup. Doa itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kerja-kerja kita, di dalam seluruh aktivitas pelayanan dan kerja-kerja di gereja ini. Supaya dalam menghadapi tantangan, kita menghadapinya dan bukan melepaskannya kepada orang lain. Ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, bukan kita melepaskannya kepada orang lain, tetapi kita menyelesaikan masalah-masalah itu karena kita dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan berdiri. Mari secara bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat. Kesempatan diberikan bagi Bung Gideon Bevers, disilakan untuk mendengarkan kidung pujian. Selamat pagi jemaat Shalom. Satu lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Semoga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Bu Gideon untuk lagu pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita nyatakan rasa syukur dengan penuh sukacita atas kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita, juga bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-88 tahun ini. Sambil persembahan diberikan, jemaat melakukan nyanyian GPM 269 ayat 1 dan seterusnya. Bersukacita, itulah
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, di hadapan-Mu telah terkumpul pemberian-pemberian syukur kami. Terima dan berkati itu untuk dipakai dalam pelayanan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Anton Seli disilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Aku panggil namamu, ya Allah. Aku sebut namamu, ya Yesus. Pimpinlah, sertailah jalan hidupku di setiap perjalananku. Aku panggil namamu, ya Allah. Ku sebut namamu, ya Yesus. Tuntunlah, terangilah jalan hidupku di setiap perjalananku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu, sebab Engkaulah yang maha tinggi. Haleluya, terpuji namamu Bapa sampai selama-lamanya. Aku panggil namamu, ya Allah. Aku sebut namamu, ya Yesus. Pimpinlah, sertailah jalan hidupku di setiap perjalananku. Aku panggil namamu, ya Allah. Aku sebut namamu, ya Yesus. Tuntunlah, terangilah jalan hidupku di setiap perjalananku. Ku
sampai selama-lamanya. Aku tinggikan, ku agungkan namamu, sebab Engkaulah yang Maha Kasih. Haleluya, terpuji namamu Bapa, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bu Anton. Mari kita satu di dalam doa syafaat jemaat dan kita mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sumber hidup bagi kami mengagungkan kuasa-Mu yang memelihara, menjaga, dan menyertai perjalanan pelayanan Gereja Protestan Maluku hingga di hari ini memasuki 88 tahun. Kami mengagungkan kuasa-Mu Tuhan yang terus menguatkan dan memberdayakan kami dalam melakukan tugas-tugas menanam dan menyiram di kebun anggur-Mu. Maka kami berdoa, biarlah Tuhan berkenan memberkati seluruh tugas pemberitaan Injil dan pelayanan yang dilakukan oleh umat dan pelayan, dan biarlah menjadi berkat bagi dunia dan sesama dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Maka kami terus berdoa dan memohon, berkatilah perjalanan pelayanan Gereja Protestan Maluku ini ke depan, mulai dari sinode, 34 klasis dan 769 jemaat. Semua orang yang Tuhan panggil dan pakai untuk menata pelayanan di gereja-Mu ini, biarlah dimampukan Tuhan di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan mereka. Kami sadar sebagai gereja bahwa kami tidak lepas dari berbagai masalah dan tantangan. Tapi kami sungguh-sungguh meyakini bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu selalu akan menyertai perjalanan pelayanan ini dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Tuhan, ajarilah kami sebagai pelayan dan umat untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus, karena kami meyakini gereja ini hidup karena kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang memampukan dan menggerakkan semua pelayan dan umat di dalam beragam potensi, talenta, dan karunia untuk berjalan bersama, melakukan tugas-tugas bersaksi, bersekutu, dan melayani ini. Dan di dalam rasa syukur kami di hari ini, kami bawa seluruh pergumulan hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan bersama. Pergumulan kami sebagai orang tua dalam tanggung jawab membina, mendampingi, dan mendewasakan anak-anak kami. Pergumulan kami bersama dengan anak-anak kami dalam seluruh pendidikan mereka, kerja, dan upaya untuk menatap hidup dan masa depan yang lebih baik. Pergumulan bersama dengan seluruh usaha dan kerja yang telah Tuhan percayakan bagi kami di dalam beragam profesi apapun. Pergumulan bersama orang tua kami yang sudah lanjut usia. Pergumulan bersama dengan umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Pergumulan bersama para janda, duda, anak yatim, yatim piatu, mereka yang berkebutuhan khusus. Semua pergumulan-pergumulan kami, pribadi, rumah tangga, keluarga, kami bawa kepada Tuhan di dalam syukur kami hari ini. Kami mohon ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas pergumulan kami ini dan perjalanan gereja ini ke depan. Bukan menurut kehendak kami manusia yang berdosa ini. Sebab kehendak Tuhanlah
adalah rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Kami minta daripada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Biarlah Roh-Mu berdiam di dalam batin dan hati kami, supaya kami kuat tegak berdiri menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai pelayan dan umat, sebagai Gereja Protestan Maluku seutuhnya. Lalu kami berdoa kepada Tuhan, bagi perjalanan pelayanan bangsa dan negara Indonesia ini. Berkenanlah Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, para pemimpin kami dari pusat sampai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana kami ada, di dalam seluruh tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi setiap mereka. Secara khusus, bersama dengan pemerintah Kota Ambon, yang atas perkenan Tuhan akan memasuki usia 448 tahun Kota Ambon di hari esok. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, supaya mereka bekerja dengan kesungguhan hati, dan berkatilah kota ini dan semua masyarakat yang berdiam di dalamnya. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh agenda demokrasi, pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun 2024. Namun seluruh tahapan dan dinamikanya telah kami rasakan. Berikanlah bagi kami semua selaku anak-anak bangsa ini, untuk kami saling menjaga, saling menghormati, dan biarlah semuanya dapat berlangsung dalam kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya bangsa dan negara ini dijauhkan dari perpecahan. Kami bawa seluruh hidup kami di dalam seluruh perayaan syukur HUT GPM di hari ini. Dan inilah kami Tuhan. Mari Tuhan sempurnakanlah kebaktian syukur HUT GPM ini di dalam kasih sayang Tuhan sendiri bagi kami. Dan berkatilah semua kami, para pelayan-Mu, setiap pribadi yang telah mendukung kebaktian di saat ini. Seluruh potensi, talenta, dan karunia yang ada pada mereka, Tuhan perlabakan, dan Tuhan memberkati hidup pribadi, rumah tangga, seluruh kerja dan usaha mereka. Inilah syafaat kami, tanpa bimbang dan ragu. Kami bawa syafaat ini kepada Bapa di sorga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat, waktu akan terus berlalu dan kita tak akan mampu menggantikannya. Namun baik masing-masing orang maupun sebagai persekutuan, kita bisa melakukan hal-hal terbaik di masa depan bagi diri kita, bagi keluarga, bagi sesama, dan teristimewa bagi Tuhan melalui hidup dan teladan kita. Pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus yang saling mendoakan dan melayani demi kemuliaan Allah. Langkah sedang, walaupun di
Jemaat untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk, kita doa syukur pribadi. Jemaat kebaktian syukur GPM ke-88 boleh selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nyanyian jabat tangan, nyanyian GPM 224.